Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup naik 0,62% ke angka 5.190. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham PTPP. Saham PTPP pada perdagangan hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 985. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya saham PTPP terlihat masih gagal break dari resisten EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 1035. Setelah gagal break, saham PTPP mulai turun mendekati daerah support di EMA 50 dan beberapa kali bertahan di atas daerah support ini. Untuk daerah supportnya saat ini berada di sekitar harga 920. Dan hari ini jika kita lihat, PTPP telah berhasil naik di atas daerah support EMA 50. Tapi secara tren saat ini PTPP masih bergerak sideways. Karena masih berada di bawah garis EMA 150 dan EMA 50. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary ini bisa kita lihat hari ini bandar malah melakukan sedikit distribusi. Jadi bisa kita lihat data netnya, bandar masih melakukan sedikit distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing hari ini masih melakukan distribusi. Jadi pada saat kenaikan tinggi hari ini, bandar dan asing masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya PTPP masih berpeluang untuk naik menuju daerah resisten EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 1035. Tapi hati-hati, ada peluang PTPP untuk turun kembali saat menyentuh daerah resisten ini. Karena kenaikan tinggi hari ini tidak disertai adanya kekuatan dorongan ke atas. Jadi saat ini belum terlihat adanya akumulasi dalam jumlah besar oleh bandar. Jadi untuk teman-teman yang ingin take profit, sebaiknya take profit apabila terlihat PTPP masih gagal break dari resisten ini. Jadi sebaiknya saat ini swing trade, beli di sekitar daerah support dan jual saat di sekitar daerah resistennya. Tapi apabila teman-teman ingin membeli saham ini untuk di hold jangka menengah atau jangka panjang, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham PTPP masih sangat layak untuk di hold. Karena jika kita lihat daerah support ini merupakan support yang lumayan kuat. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Akra. Saham Akra pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 2.870. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini saham Akra masih bergerak sideways. Dan terlihat berada dekat dengan daerah support di EMA 150. Yang saat ini merupakan daerah supportnya di sekitar harga 2.730. Dan secara tren jangka menengah, Akra masih bergerak uptrend. Jadi selama jangka menengah trennya masih uptrend, tetapi dalam 1-2 minggu terakhir ini bergerak sideways. Untuk resistennya saat ini berada di sekitar harga 3.000. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar juga hal ini melakukan distribusi. Jadi pada saat kenaikan 3% ini bandar malah melakukan distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing hari ini melakukan sedikit akumulasi. Tapi selama 1 minggu terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham Akra. Jadi cuma hari ini saja asing terlihat mulai masuk melakukan akumulasi. Tapi jumlah akumulasinya juga masih sangat kecil. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat Akra dalam 1 minggu ini juga masih akan bergerak sideways.
Dan memang masih ada peluang untuk naik mendekati harga 3000 yang merupakan resisten saat ini. Jadi untuk saat ini saham Akra juga lebih cocok untuk di swing trade. Beli di sekitar daerah support di harga 2730 atau di garis EMA 150-nya, dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 3000. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Akra di harga bawah, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham Akra masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, besok masih bisa entry apabila Akra masih melanjutkan kenaikan. Tetapi harus hati-hati karena sudah dekat dengan resisten di harga 3000. Berikutnya saya menganalisa saham Pewon. Saham Pewon pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 394. Bisa kita lihat di grafik, 2 hari terakhir ini Pewon telah berhasil rebound dari daerah support di harga 374. Dan jika kita lihat secara tren, walaupun 2 hari terakhir ini naik, tren Pewon masih downtrend. Karena masih belum berhasil break dari garis EMA 150. Jadi apabila besok masih turun, apabila kita gambarin garis, masih garis downtrend. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Untuk resistennya jika kita perhatikan ada 2 resisten. Pertama resisten di harga 400 yang merupakan resisten minor. Dan satu lagi resisten kuat di garis EMA 50 di sekitar harga 410. Jadi masih ada 2 resisten yang harus ditembus Pewon untuk bisa bergerak minimal sideways mengarah ke uptrend. Apabila 2 resisten ini gagal di break, Pewon masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary, jika kita lihat hari ini bandar masih melakukan sedikit akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asingnya terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham Pewon. Jadi dari kemarin juga jika kita lihat walaupun 2 hari terakhir ini naik, asing masih terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Pewon masih berpeluang untuk naik menuju resisten di EMA 50 dalam 1 minggu ke depan. Tapi peluang untuk break dari resisten ini masih kecil. Jadi dalam 1 minggu ke depannya saya melihat Pewon masih akan bergerak sideways cenderung turun kembali menuju support di harga 374. Jadi untuk saat ini Pewon lebih cocok untuk di swing trade. Jadi untuk teman-teman terberhasil membeli di sekitar daerah support di harga 374 atau 376, sudah boleh take profit apabila terlihat Pewon masih gagal break saat mendekati atau menyentuh harga 400 atau 410 yang merupakan resisten saat ini. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, saya tidak menyarankan untuk entry saat ini karena sudah dekat dengan resisten di harga 400. Paling amannya adalah tunggu Pewon terkena pullback kembali menuju daerah support di harga 374 baru teman-teman entry kembali. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ASII. Saham ASII pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 5.225. Bisa kita lihat di grafik, pada hari Senin kemarin saham ASII sempat turun menyentuh daerah support di EMA 150 di sekitar harga 5.135. Dan hari ini ASII berhasil rebound kembali dari daerah support ini. Dan secara tren ASI masih bergerak sideways saat ini karena masih gagal break dari resisten di harga 5.400. Jadi jika kita lihat sebelumnya ASI berusaha break dari harga 5.400 dan gagal, sempat turun di bawah garis EMA 150, tetapi saat menyentuh daerah support berikutnya di garis EMA 50, ASI berhasil rebound dan saat ini telah naik kembali di atas garis EMA 150. Garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing jika kita lihat asing hari ini masih melakukan distribusi. Jika kita lihat dari tanggal 10 terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham ASI. Jadi hari Senin Selasa ini asing sudah mulai keluar dari saham ASI. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya ASI masih akan bergerak sideways. Jadi masih akan bergerak dalam range harga support saat ini berada di sekitar harga
5.135 sampai range di harga resisten di harga 5.400. Dalam 1 minggu ini ISI masih akan bergerak naik mendekati resisten ini. Jadi untuk teman-teman pingin swing trade, boleh take profit apabila terlihat ISI mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 5.400. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya adalah tunggu kembali di daerah support di EMA 150. Karena saat ini garis resisten dan support lumayan dekat, jadi paling amannya adalah tetap tunggu di daerah support. Apalagi teman-teman bisa tunggu di sekitar daerah support di EMA 50 di sekitar harga 4.950 sampai 5.000. Itu akan lebih aman lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.